Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dewi Kirana dari semester 4C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15 yang mengenai tentang monitoring analisis COD. Untuk poin yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan COD. COD atau Chemical Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis dalam 1 liter air. Yang dilakukan dengan menggunakan larutan pengoksidasi, yaitu menggunakan kalium dikromat atau K2Cr2O7 sebagai sumber oksigen. Untuk poin yang kedua yaitu mampu menjelaskan adanya perbedaan DO, BOD, dan COD. Untuk DO atau dissolved oxygen, yang artinya kadar oksigen yang terlalu dalam air. Apabila kadar DO ini dalam perairan sangat tinggi, menandakan bahwa kualitas dari perairan tersebut memiliki kualitas yang baik. Sedangkan BOD atau Biochemical Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk dekomposisi zat-zat organis dalam perairan. Apabila BOD ini memiliki kadar yang tinggi dalam perairan tersebut, menandakan bahwa adanya banyak sekali mikroorganisme dalam perairan tersebut yang mengakibatkan kualitas dari perairan tersebut mengalami penurunan atau kualitasnya buruk. Sedangkan COD atau Chemical Oxygen Demand memiliki arti yang sama seperti BOD, namun yang membedakan adalah tingkat kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen dan memiliki nilai COD ini berbanding terbalik dengan nilai DO. Untuk poin yang ketiga yaitu mampu menjelaskan tentang prinsip analisis COD. Untuk prinsip analisis COD ini yaitu sebagian zat organik melalui tes COD ini akan dilakukan oksidasi menggunakan larutan kalium dikromat atau K2Cr2O7 dalam keadaan asam yang mendidih. Bahan buangan organik akan dilakukan oksidasi menggunakan kalium dikromat dan dirubah bentuk menjadi gas CO2 dan H2O serta sejumlah ion kromat 3. Poin keempat yaitu mampu menjelaskan tentang mekanisme reaksi dari analisa COD. Baik, sini saya akan menuliskan hasil dari reaksi analisa COD. Yaitu 2 KC8H3O4 ditambah 10 K2Cr2O7. K2Cr2O7 ini bertindak sebagai oksidasi dikromat. Kemudian 41H2SO4. H2SO4 ini bertindak sebagai asam atau asid. Kemudian itu semua akan dirubah menjadi 16CO2 sebagai karbon dioksida ditambah 46H2O sebagai air ditambah 10Cr2SO4 bertindak sebagai ion krom dan 11K2SO4 seperti ini. Untuk poin yang kelima yaitu mampu menjelaskan tentang prosedur analisa COD. Untuk prosedurnya yaitu kita siapkan 2 Erlenmeyer. Erlenmeyer pertama yaitu untuk Erlenmeyer sampel dan yang kedua yaitu Erlenmeyer untuk belangko. Erlenmeyer untuk sampel ini yaitu kita tambahkan 0,4 gram kristal merkuri sulfat atau HgSO4 dan tambahkan 200 ml air sampel, dan yang untuk belangko yaitu kita tambahkan 0,4 gram kristal merkuri sulfat atau HgSO4 dan tambahkan 200 ml aquades. Kemudian kedua Erlenmeyer ini kita tambahkan 10 ml larutan kalium dikromat 0,1 N dan kita tambahkan 30 ml larutan campuran dari asam sulfat dan AgSO4 atau perak sulfat. Kemudian keduanya kita alirkan air pendingin pada kondensor, kemudian pasang Erlenmeyer COD. Kemudian kita nyalakan alat pemanas dan reflux larutan selama 2 jam. Selanjutnya, biarkan Erlenmeyer dingin dan tambahkan air aquades melalui kondensor hingga mencapai volume 150 ml. Kemudian lepas Erlenmeyer dari kondensor dan tunggu hingga dingin. Kemudian kita tambahkan 3-4 tetes indikator ferroin. Kemudian langkah terakhir yaitu
Kita lakukan titrasi pada kedua elemen air tadi itu menggunakan larutan standar ferroamonium sulfat hingga warnanya menjadi merah coklat. Dan jangan lupa untuk mililitran blanko dicatat, dan untuk mililitran sampel juga dicatat. Kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah ada. Kemudian pada poin yang keenam, yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar konsentrasi analisa COD. Untuk menghitung kadar konsentrasi COD ini bisa menggunakan rumus, yaitu COD dengan satuan miligram per liter sama dengan mililitran blanko dikurangi mililitran sampel dikali N fas, kemudian dikali 8000, kemudian dibagi mili sampel. Seperti ini. Kita misalkan mililitran blanko ini 10. Kita melakukan titrasi blanko, kita perlu larutan fas sebanyak 10 mili. Kemudian kita kurangi mililitran tes, yaitu sebanyak 12 mili. Pada saat kita titrasi tes atau sampel, kita membutuhkan larutan fas sebanyak 12 mili untuk mencapai TAT. Kemudian kita kali N-fas. Misal kita menggunakan N-fas itu dengan konsentrasi 0,025 N. Kita tulis di sini, kemudian dikali 8000. Kemudian kita bagi mili sampel. Tadi kita menggunakan 20 mili sampel. Kemudian kita rubah 20. Kemudian ini semua dihitung dan kita dapatkan 20 mg per liter. Poin ketujuh, yaitu poin terakhir, mampu menjelaskan tentang batas maksimum dari COD dalam sampel air. Jadi batas maksimum yang diperlukan atau batas maksimum yang dianjurkan yaitu 100 mg per liter. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.